Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Crypto Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk update koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Requestan-requestan yang keren kita akan bahas ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas untuk INJ. Sesuai dengan requestan dari Bang Agung Saputra, satu lagi kita akan combine sama CTXC atau Cortex sesuai dengan requestan dari Bang BTK Production. Oke, kita akan mulai pembahasannya dari injektif atau INJ. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 300.000, 301.000, teman-teman, 301.000 rupiah. Dan kalau kita lihat peningkatan harganya sudah sebesar 12% satu bulan ini. Dan hari ini dia sudah meningkat sampai 14%, teman-teman, dan luar biasa banget peningkatan yang terjadi pada market INJ. Sebenarnya injektif ini ada narasi apa? Kenapa harganya menguat? Kita lihat dulu dari mereka punya total supply ya teman-teman. Total supply INJ itu ada di 100 juta token. Sementara yang beredar sekarang itu sekitar 83,7 juta INJ. Lumayan banyak teman-teman. Tapi untuk supply maksimumnya ini masih belum kedetek oleh CMC. Kita nggak tahu pasti jumlahnya berapa. Market cap-nya cukup besar saat ini di 25 triliun rupiah. INJ sendiri adalah sebuah proyek yang memang tujuannya untuk sepenuhnya membuat atau memfasilitasi layanan transaksi yang sifatnya desentral untuk publik, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari narasi-narasi yang beredar belakangan, injektif ini ada narasi yang bagus. Kemarin mereka ada narasi upgrading, Volan upgrade namanya, teman-teman. Jadi Volan upgrade ini adalah upgrade yang ditujukan untuk meningkatkan mereka punya kecepatan transaksi, ya. Kemudian juga untuk IBC integration. IBC ini adalah proyeknya Cosmos, teman-teman. Ya, ini proyeknya blockchain Cosmos. Tentunya dari INJ sendiri yang running di Ethereum itu sudah bisa kompatibel dengan baik sama jaringan dari Cosmos. Dan tentunya dengan meningkatnya kapabilitas ini, mereka tentunya bisa melakukan banyak sekali aktivitas. Di apps pun juga sangat lancar dalam hal melakukan apa namanya cross chain, teman-teman, layanan transaksi lintas blockchain gitu. Kemudian mereka juga kompatibel sama Ethereum Virtual Machine. Jadi meningkatkan kembali ekosistem yang sudah dimiliki oleh Injective di Ethereum. Kemudian juga ada governance modul yang baru, yang tentunya ini akan menjadi salah satu nilai plus bagi kalian yang pegang token dari INJ ini, teman-teman. Jadi itu beberapa news yang akan mereka lakukan. Volan upgrade ini diekspektasikan akan selesai di kuartal keempat 2023. Sekarang udah akhir bulan, harusnya sih ini lagi proses penyelesaian upgrading, teman-teman. Itu dari Volan upgrade. Yang kedua, narasi yang bagus banget menurut saya adalah kompatibelnya dia sama Ondo Finance. Ini beritanya diposting satu hari kemarin. Padahal sebenarnya ini berita udah cukup lama. Kita udah posting di tanggal 27 November kemarin di komunitas Telegram. Nah, buat teman-teman yang punya akun Telegram, yang mau dapat update-update informasi terbaru, kita punya portal khusus, teman-teman. Dimana aku akan sharing banyak sekali informasi-informasi perihal dunia kripto, dan aku sertakan juga sumber-sumbernya biar kalian bisa cross-check sendiri kebenaran informasinya. Buat teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Lanjut teman-teman, jadi intinya Ondo Finance ini adalah sebuah proyek yang memang sudah memberikan layanan berupa DeFi, Decentralized Finance, especially RWA atau Real World Asset. Jadi sekarang itu zamannya tokenisasi, di mana aset-aset dunia nyata, aset-aset tradisional itu banyak yang ditokenize, dijadikan sebuah token. Karena kalau dijadikan token, dia kan sudah terhubung sama blockchain tuh. Blockchain itu sifatnya sangat-sangat individual, mungkin ya bisa dibilang seperti itu, di mana kalau ada data yang masuk itu tidak akan bisa digandakan, tidak akan bisa dimanipulasi, bahkan beberapa tidak bisa dirubah kecuali sesuai dengan kesepakatan konsensus. Nah, Ondo Finance ini memberikan salah satu layanan tokenized untuk US Treasury atau obligasi pemerintah Amerika Serikat. Dan mereka tentunya memberikan reward, teman-teman, ataupun menjadikan tokennya itu namanya adalah USDY.
atau USD Yield Token, teman-teman. Ini kompatibel sama Injective untuk pertama kalinya. Jadi Injective satu-satunya project yang saat ini sudah memfasilitasi layanan Treasury US yang namanya USDY ini dari Ondo Finance. Untuk pertama kalinya, pengguna yang memenuhi syarat dapat memperoleh USDY di Injective dan mendapatkan hasil dari Treasury US dan diberikan token secara langsung secara on-chain. Ondo Finance memimpin dalam penghubungan aset keuangan tradisional jaringan blockchain. By the way, buat teman-teman yang mungkin ketinggalan narasi-narasi RWA itu apa aja, kita sudah sempat bahas kok di channel ini. Teman-teman silahkan masuk ke YouTube, ketik aja di pencarian kalian RWA Andre Greystone. Teman-teman akan dapat beberapa token yang ada sentimen RWA. Seperti ini contohnya MNT Habar, kemudian Planet Coin sama CFG, lalu ada Rio, kita juga sudah sempat bahas, teman-teman, ada sentimen RWA. Dan pembahasan utamanya yaitu yang ini, analisa kripto, token kategori real world asset yang bisa dipantau. Di sana aku juga cantumkan Ondo Finance. Dan kebetulan memang Injective ini yang nyantol di sana, teman-teman. Maka dari itu, Injective dapat sentimen yang bagus. Jadi cocoklah mereka melakukan upgrading, Volan upgrade ya, karena ini bisa benar-benar menjadikan Injective semakin matang lagi dalam memfasilitasi beberapa transaksi yang dia punya. Dan by the way, projectnya ini di backup sama Pantera Venture Capital, ada Founder Fund, ada Coinbase juga. Kemudian kompatibelnya mereka sudah di Ethereum, Ethereum Virtual Machine, kemudian cross-chain untuk di Cosmos. Mereka juga sudah kompatibel dan kedepannya semoga aja narasi reward asset ini bisa makin lama makin meningkatkan kapabilitas dan juga skalabilitas yang dimiliki oleh Injective. Di Twitter, mereka cukup aktif juga dalam hal melakukan kerjasama dengan beberapa platform seperti Timework, ini mereka ada kolaborasi, kemudian juga sama Carbon, sama Gripon, ini juga ada ya semacam peningkatan di liquidity staking ya teman-teman. Nah ini dia join sama Carbon Browser, Injective terintegrasi. Jadi itu beberapa narasi-narasi atau sentimen-sentimen positif dari ING. So far so good menurut saya untuk project ini. Teman-teman boleh banget untuk pantau project dari Injective. Dan kita juga sudah announce semuanya di komunitas Telegram. Di sini memang aku suka berbagi hasil-hasil riset aku ya teman-teman. Soal dunia kripto, mana yang menarik. Kalau ada token menarik saya kasih tahu. Injective menurut saya menarik ya. Ini saya ada posting juga kemarin. Kapan itu? Tanggal hari Senin ya, hari Senin berarti tanggal berapa tuh? Sekarang tanggal 8. Ya itulah pokoknya. Kita ada sharing-sharing di sini, teman. Lalu gimana untuk pergerakan chart dari ING? Hari ini so far so good, pergerakan dari ING sudah melesat naik ya, teman-teman. Di perdagangan kemarin mereka sempat membentuk pola inverse apa nih? Ya, pokoknya mungkin bisa dibilang Adam and Eve pattern ya, teman-teman. Dan so far sudah breakout dan sekarang pergerakannya cenderung dalam tren bullish. Sentimen ING bagus-bagus semua menurut saya untuk saat ini. Kita menyambut bull run juga, jadi narasinya tiba-tiba positif semua. Dari volume perdagangan bagus teman-teman, ING volume perdagangannya cukup tebal. Smart money sempat keluar di November 2020. Tanggal 20 November sudah sempat keluar, tapi akhirnya masuk lagi, dan sekarang sepertinya smart money juga masuk lagi. Pola pergerakan dari ING juga sudah breakout dari descending triangle ini. So far dia sudah breakout dan tentunya mengarah ke level-level resistance di atasnya lagi. Nah, ini adalah resistance tebal teman-teman di kisaran $20. Oh, kalau kita lihat pergerakan ING sekarang dia udah mau ke all time high ya teman-teman. Wow, keren nih. ING dari 2021 dia berada dalam all time high tersebut dan sekarang udah balik ke all time high lagi. Peningkatan yang luar biasa untuk ING. Jadi congrats lah buat teman-teman yang udah cuan di ING ini ya. Saya rasa trennya masih akan sangat bagus dan ING punya potensi untuk masih bullish teman-teman, masih bullish dan tentunya mencetak untuk all time high barunya. Jadi so far kalau dia berhasil breakout level $20 ya congrats. Tinggal lanjut aja naik sampai ke level mana. Saya juga belum tahu karena level resistance di atasnya juga masih belum kelihatan, teman-teman.
So far, kenaikan altcoin itu ditunjang penuh oleh penurunan dari BTC Dominance yang dalam 3 hari terakhir itu mengalami kenaikan, dan sekarang udah mulai koreksi lagi. Bitcoin juga masih cenderung strong, teman-teman, jadi ya kesempatan baik untuk altcoin untuk rally. Itu sih buat injektif beberapa sentimen yang positif. Now kita akan bahas untuk Cortex atau CTXC. CTXC ini sebuah token berbasiskan dengan AI, teman-teman. Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp4.400. Ya, marketnya dalam 1 hari terakhir sudah meningkat sekitar 5%. Volume perdagangannya turun lumayan parah, 17%, dengan kapitalisasi pasar hanya 970 miliar rupiah saja. Untuk Cortex sendiri, dia punya maksimum supply sebanyak 299,79 juta token, sementara yang beredar sekarang sekitar 217 juta token. Pasarnya sendiri sudah bisa diperdagangkan di Binance, kemudian HTX atau Huobi Global, OKX, Maxi, Toko Kripto, Wazir, BingX, dan lain sebagainya. Cortex sendiri merupakan salah satu terobosan yang merupakan platform kecerdasan buatan AI terdesentralisasi yang bertujuan untuk merevolusi cara AI bekerja. Cortex memungkinkan model AI diunggah dan dijalankan di jaringan distribusinya. Ini website resminya www.cortexlab.ai. Teman-teman bisa pantau dan lihat-lihat seperti apa proyek yang mereka saat ini sedang bangun dan apa yang mereka akan solving atau apa yang akan mereka selesaikan. Kalau kita lihat dari informasinya sih di beberapa seperti Mesari ya teman-teman, Cortex ini adalah platform decentralized computing blockchain yang ditenagai oleh AI. Ya, aplikasi yang bisa running di project ini. By the way, Cortex ini juga punya sentimen terkait dengan keamanan. Jadi selain dia memang memiliki keunggulan di bidang AI-nya, Cortex ini juga punya semacam keamanan sidik jari gitu, teman-teman. Dan itu bisa saja menjadi salah satu narasi positif. Kalau dari Twitter, saya melihat Cortex ini agak kurang seru, kurang update ya, teman-teman. Yang dia post juga cenderung kurang atraktif, kurang menarik, terutama bagi mereka yang mungkin suka sensasi, token-token yang sensasi, ada narasi-narasi banyak, ngepam dan lain sebagainya. Nah, Cortex ini agak kurang ke sana. Tapi kalau kita lihat dari Cortex Project Update yang mereka post ini terakhir di bulan. Tunggu dulu. Ini bulan September, Oktober 2023. Oke, kita akan lihat berita yang terbaru ya. Terakhir kali dia update di Oktober. Bulan November dia belum kasih rilis data update-nya, apalagi bulan Desember. November aja belum, Desember apalagi. Kalau kita lihat dari updatean terbarunya, teman-teman, saat ini Cortex sedang melakukan peningkatan soal ZK Rollup. ZK Rollup dengan tujuan untuk memodifikasi memori dan juga storage dari virtual machine yang mereka miliki. Kemudian juga ada Cortex Full Node yang mereka coba untuk improve, teman-teman. Dari community mereka juga coba untuk meningkatkan, terutama untuk collaboration with beberapa artis terkait dengan project NFT yang mereka bangun. Kemudian mereka juga tetap untuk membangun project Logic Web3, NFT, dan juga DeFi. Itu sih dari Twitter. Di sosial media lain mereka juga punya ya, cuma kalau dari saya sih memang cenderung lebih suka lihat di Twitter. Coba kita lihat dia di Telegram. Siapa tahu ada sesuatu yang menarik sih. Nah, kita coba masuk ke Telegram. Cortex apakah rame apa enggak? Oh, komunitasnya cukup rame ya. Cuman update-updatean terbarunya juga memang Cortex ini memang kurang atraktif kalau menurut saya. Dia perlu lebih banyak untuk bikin hal-hal yang seru, teman-teman. Biar isi dari sosial medianya itu enggak seperti ini, hello 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 hello, tapi nggak ada diskusi yang benar-benar bisa bikin proyeknya makin banyak dibicarakan oleh orang. Itu sih kalau dari saya progresnya masih tetap jalan, cuman ada something yang mungkin harus mereka tingkatkan, terutama soal branding sosial media. Nah guys, mari kita lihat untuk pergerakan harganya bagaimana. Cortex hari ini diperdagangkan di kisaran 0,28 dolar. Pergerakannya kemarin sempat ngepam ya, naik sampai 0,5. Mungkin ada teman-teman yang notice
yang bingung nih, wah kenapa sih Cortex ini naik? Jawabannya sih simple. Cortex ini market cap-nya kecil, jadi buat digerakin ya bisa-bisa aja. Kalau mereka punya banyak dana, bisa aja gerakin harga tokennya sendiri. Toh juga kalau kita lihat dari realita, Cortex ini sempat naik dan setelah itu dia koreksi cukup dalam. Volume perdagangannya waktu naik itu meningkat signifikan, tapi sekarang udah mulai turun. Kalau kita lihat dari smart money pun juga sudah banyak yang exit dari Cortex. Jadi memang ini token suka pump and dump. Jadi kalau teman-teman masuk ke token-token yang small cap, yang market cap-nya kecil, memang resikonya seperti itu. Dia pergerakannya volatile banget. Kalau teman-teman beruntung bisa akumulasi di harga bawah, teman-teman bisa dapat cuan yang lumayan besar. Tapi kalau teman-teman misalkan nggak sengaja beli di pucuk, ya siap-siap aja teman-teman bisa mendapatkan potensi kerugian yang juga cukup besar. Kalau dari saya melihat Cortex secara teknikal memang abu-abu. Sometimes dia bisa ngepump signifikan tanpa ada news yang gimana-gimana. Kalau kita lihat dari Twitter sendiri juga newsnya nggak terlalu gimana-gimana teman-teman. Tapi harganya bisa naik secara signifikan. Di sana teman-teman bisa mengambil kecurigaan bahwa koin ini memang ada yang memanipulasi. Nah, kalau kita lihat sih dari penurunan yang terjadi pada Cortex ini perlahan-lahan udah mulai stabil, teman-teman. Smart money-nya benar-benar kosong, kosong banget, nggak ada smart money di sini. Jadi tanda-tanda smart money itu yang warna biru ini ya. Jadi kalau memang ada smart money, dia akan ada tanda birunya. Kalau di sini udah mulai kosong, teman-teman, yang mengindikasikan memang smart money-nya tidak ada yang tertarik untuk saat ini. Nanti mungkin harganya bisa dibawa naik lagi ya, who knows, teman-teman. Tapi sekarang dia udah lagi ada di support 0,28, cukup menarik. Let's say kalau teman-teman mau ambil barang, paling aman sih sebenarnya di 0,16. Tapi buat nunggu harga ke sana kayaknya butuh beberapa hari. Ya, siapa tahu dia harganya bisa turun. Teman-teman yang mau spekulasi ya monggo-monggo aja. Tapi buat investing, saya rasa teman-teman harus alokasikan sekian dana aja. Mungkin nggak all in. Karena bahaya banget sih menurut saya. Trennya sideways dari 2019 sampai sekarang. Jadi belum ada peningkatan atau growth yang signifikan banget dari Cortex ini. Paling ya jangka pendek yang bisa dimaksimalkan buat scalping. Gitu aja. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Dan bila mana ada pertanyaan lain, ada yang buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Gitu aja, teman-teman. Akhir kata saya Andre. Terima kasih.